Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, kelas 6 Mekah dan 6 Madinah? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, melanjutkan dua materi sebelumnya yang telah Bapak sampaikan. Materi tema 6 terkait dengan teks puisi dan teks prosa. Dua materi sebelumnya sudah Bapak sajikan penjelasan tentang unsur-unsur apa saja yang dimiliki puisi dan unsur-unsur apa saja yang dimiliki oleh prosa. Setelah kalian mendapatkan dua materi sebelumnya, hari ini Bapak akan menyajikan perbandingan dua karakteristik antara puisi dan prosa. Bisa kalian lihat di buku kalian, ada juga tampilan teksnya di buku kalian. Dipersilahkan. Membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Teks manakah yang merupakan puisi? Di sini ada dua bacaan. Yang pertama dengan judul Alamku, kemudian yang kedua dengan judul Namaku Bumi. Jika pertanyaannya teks manakah yang puisi dan mana yang prosa, maka bisa dapat kita simpulkan setelah kalian dapat dua materi sebelumnya, bahwa teks dengan judul Alamku karya Ratu yang terdiri dari beberapa baris, kemudian dengan posisi penulisan yang khas, dengan ciri yang khas, ini adalah termasuk puisi. Teks ini adalah teks puisi. Kemudian di sebelah kanannya dengan judul Namaku Bumi, dengan penulisan berparagraf-paragraf, dan bentuknya, kalau kalian sudah baca, ini bentuknya seperti cerita, dalam bentuk karangan cerita, dan lumayan banyak. Ini adalah termasuk teks prosa. Ya, secara sekilas kita dapat membandingkannya seperti itu. Kemudian bisa kita simpulkan dengan beberapa karakteristik antara puisi dan prosa, yaitu yang pertama, bahwa perbandingannya, kalau puisi itu adalah karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sedangkan prosa adalah karangan biasa berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Kemudian, puisi bersifat bebas, imajinatif, atau khayalan pengarangnya. Sedangkan prosa itu terbagi dua jenis bentuknya. Ada yang fiksi dan ada non-fiksi. Apa itu prosa fiksi? Prosa fiksi itu berupa cerita rekaan, rekaan atau khayalan dari pengarang. Fiksi, tidak sesuai dengan fakta. Ini hanya khayalan seorang penulis atau pengarang. Sedangkan kebalikannya dari fiksi adalah non-fiksi, adalah karangan yang tidak berdasarkan khayalan pengarang, tetapi berisi informasi faktual. Ya, jadi karangan atau ceritanya sesuai dengan fakta dan benar-benar terjadi kejadiannya. Kemudian kita kembali lagi ke puisi. Puisi itu bersifat ambiguitas. Ambiguitas itu artinya apa? Dapat memberikan banyak penafsiran dari masing-masing orang yang membaca. Ya, jadi banyak penafsiran, banyak makna yang ditimbulkan dari puisi. Kemudian puisi itu menggunakan diksi. Diksi itu apa? Diksi adalah pilihan kata tertentu yang unik. Ya, pilihan kata tertentu. Dan jika kita tidak mengetahui maknanya, kita bisa kembali atau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti di sana akan dijelaskan dari makna dari kata tersebut. Ya. Jadi ini adalah di antara perbandingan karakteristik dari sebuah puisi dan karakteristik dari prosa.
Jadi bahasa gampangnya seperti itu ya. Kalau prosa itu karangan biasa, karangan cerita biasa. Tapi kalau puisi itu bersifat apa ya? Bersifat imajinatif, hayalan, kemudian pemilihan katanya yang indah dan lain sebagainya. Selanjutnya, ya, setelah kita mengetahui karakteristik dari masing-masing puisi dan prosa, kita mau belajar bagaimana mengidentifikasi dari sebuah isi puisi dan prosa. Mengidentifikasi itu artinya kita bisa menganalisa. Apa yang akan kita identifikasi atau kita akan analisa? Di antaranya adalah beberapa unsur yang ada di dalam masing-masing puisi dan prosa. Baik itu unsur intrinsik atau unsur ekstrinsiknya. Tapi pada kesempatan ini Bapak hanya ingin menyampaikan bagaimana cara kita mengidentifikasi terkait dengan unsur intrinsik yang ada di dalam dua teks tersebut ya, baik puisi atau prosa. Di materi sebelumnya sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak sajikan apa saja yang termasuk unsur-unsur intrinsik dalam puisi. Di antaranya ada tema, ada bait, ada larik, kemudian ada rima, dan ada diksi. Nanti dari beberapa unsur intrinsik itu, kita akan coba identifikasi dari sebuah puisi. Kemudian, begitupun saat kita mengidentifikasi prosa. Kita pun harus memperhatikan unsur-unsur pembentuk prosa, intrinsiknya, unsur intrinsik yang ada di dalam prosa. Ya, diantaranya apa saja? Tema, tokoh, latar, alur, amanat. Ya, tema itu kan gagasan, ide pokok yang ada di dalam suatu karangan atau puisi. Kemudian tokoh yang ada di dalam sebuah cerita itu. Kemudian latar itu apa? Latar itu bisa tempat, bisa waktu, bisa kondisi, dan lain sebagainya. Alur ini jalannya cerita. Ya, jalannya cerita. Jalannya cerita dari awal sampai akhir sebuah cerita seperti apa. Apa bercerita maju atau mundur. Kemudian amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Ya, atau sebuah karangan. Untuk unsur-unsur ini sudah Bapak sajikan pada materi sebelumnya ya, 2 materi sebelumnya ya, dan Bapak rasa kalian sudah memahami. Kita coba mempraktekkan cara mengidentifikasi dari puisi dan prosa. Di buku kalian ada sebuah puisi ya dengan judul Bumi Rumahku, karya Ratu ya. Mudah-mudahan kalian juga sudah membacanya. Kita coba mengidentifikasi atau menganalisa dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam puisi ini. Yang pertama, pada puisi Bumi dan Rumahku, yang pertama nih ya, larik. Jadi harus kalian pahami, larik itu adalah baris ya. Satu kalimat atau satu baris ini disebutnya larik. Kemudian dari larik itu, dari kumpulan larik-larik, nah, kumpulan larik-larik dengan adanya jeda ini disebutnya dengan bait. Jadi ini satu bait terdiri dari 4 larik. Kemudian dari satu puisi ini ada berapa bait? Ya, kalau kita hitung berarti ada 2, 3, 4. Ya. Jadi dari satu puisi ini ada 4 bait, dari setiap bait terdiri dari 4 larik. Kita coba identifikasi dengan melihat atau menganalisa unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam puisi itu. Yang pertama kita analisa atau identifikasi dari tema. Ya, dari tema. Apa sih tema dari puisi ini? Ide atau gagasan pokok yang disampaikan dari puisi ini apa? Bisa kita jawab dengan, kalau kalian sudah baca, dari puisi Bumi dan Rumahku, tema yang diangkat adalah terkait dengan menjaga kelestarian bumi. Kemudian bait. Baitnya ada berapa? Baitnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Larik. Lariknya ada berapa? Bahwa larik pada puisi ini terdiri dari setiap bait ada 4 larik. Rima. Rima itu apa? Rima itu apa ya? Nada yang bisa kita lihat dari akhir ya, dari akhir masing-masing larik. Ya, kita lihat di sini rima senada apa?
dengan akhir kata yang sama, atau tidak, ya. Misalkan kan kalau di pantun itu ada rimanya AB. Pada baris pertama dengan akhiran A, berarti dia harus sama dengan pada baris ketiga dengan akhiran A juga. Baris kedua akhiran B, berarti yang keempat adalah akhiran B juga. Itu disebut dengan rima itu seperti itu, ya. Jika kita perhatikan pada puisi Bumi dan Rumahku, di sini rimanya rima bebas. Kita lihat, ya, dengan akhiran yang acak-acak, tidak sama. Misalkan antara larik 1 dengan larik kedua, atau larik ketiga dengan larik keempat, itu dengan akhiran yang tidak sama. Ya, jadi pengulangan bunyi huruf yang ada biasanya di setiap akhir sebuah larik. Kemudian lanjut, kita identifikasi selanjutnya adalah pesan. Pesan apa yang ingin disampaikan dalam puisi ini? Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita harus mensyukuri dan menjaga kelestarian bumi sebagai ciptaan Tuhan. Jadi begitu cara kita mengidentifikasi terkait dengan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah puisi. Selanjutnya kita coba mengidentifikasi sebuah prosa. Nah, ini ada juga cerita di buku kalian, di buku SPS, dengan judul Aku, Mereka, dan Bumi. Ini sebuah prosa, sebuah karangan, ya. Jika kalian baca, kita coba identifikasi prosa. Pertama, kita lihat dari kategori tulisannya ini. Kategori tulisannya ini adalah sebuah cerpen, cerita pendek. Kemudian tema, ya, tema yang disampaikan dari sebuah cerita pendek ini apa? Adalah ingin mengangkat bahwa rasa syukur si aku, tokoh yang ada di dalam cerita ini yang tinggal di bumi. Itu temanya. Kemudian tokohnya siapa? Tokohnya adalah si aku ini. Aku yang ada dalam cerita yang memiliki sifat bersyukur, ceria, dan senang berbagi cerita terhadap teman-temannya. Kemudian latar tempatnya terjadinya cerita ini di mana? Di angkutan atau kendaraan umum. Kemudian amanatnya apa? Amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita pendek ini adalah bahwa kita diharuskan senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki dan alami. Jadi kita untuk mengetahui atau memudahkan kita mengidentifikasi prosa ini, berarti kita pun harus tuntaskan terlebih dahulu membaca isinya atau membaca karangan atau ceritanya. Tanpa itu kita tidak akan mengetahui atau tidak akan bisa menganalisa kategori tulisannya ini apa, kemudian temanya apa, tokohnya siapa, latar tempatnya di mana, amanat yang disampaikan atau pesan disampaikan apa. Ya. Jadi itu sekilas contoh cara kita mengidentifikasi atau menganalisa sebuah prosa dan sebuah puisi. Kemudian kita, agar kalian bisa lebih memahami, ini akan ada tugas praktek mengidentifikasi puisi dan prosa seperti yang sudah Bapak contohkan. Dari sebuah puisi dengan judul Alamku yang ada di buku SPS kalian, halaman 107, kemudian sebuah prosa dengan judul Namaku Bumi yang ada di buku SPS kalian, halaman 108. Silakan kalian identifikasi seperti yang tadi Bapak contohkan. Ya, temanya apa, kemudian latarnya apa misalkan di prosa, atau rima atau baitnya ada berapa jika di dalam puisi, ya. Jadi buat seperti contoh yang tadi Bapak sajikan. Nanti hasil tugasnya bisa kalian kirim lewat e-learning, ya. Terima kasih anak-anakku sekalian untuk perhatiannya untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mudah pahami, ya. Jika ada yang kurang dipahami bisa kalian menghubungi Bapak lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Selamat belajar, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi agar kita bisa
dan kita dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan terjauhi dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.